Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali hadir menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Al-Ittihad, Komplek Legenda Wisata Cibubur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah pemirsa, menarik apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini, bagaimana berkaitan dengan keseharian kita, berkaitan dengan muamalah kita sehari-hari, yaitu membangun etos kerja seorang muslim. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan guru kita Ustadz Kasif Her. Di segmen 1 ini pemirsa, Ustadz Kasif Her akan memberikan subtema mengenai pentingnya etos kerja dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya yang hadir di Masjid Al-Ittihad, pemirsa di rumah, kayaknya saya yakin dan prediksi tahun depan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan, ada guru saya, orang tua saya, Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kita doakan Bapak Kiai insyaallah panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Dan juga host kita yang keren, yang ganteng, Pak Ustadz Sofyan, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah tidak terhingga kepada kita. Ya, apa nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita? Dua. Yang banyak manusia kurang bersyukur ketika diberikan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat waktu luang, yang kedua nikmat kesehatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun an katsiri minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia udah dikasih sama Allah tapi nggak tahu diri. Dia merasa nikmat ini sepele, murah, sembarangan. Padahal nikmat ini dahsyat, mahal harganya. Apa itu? Al-faragh, nikmat waktu luang. Yang kedua kesehatan. Dikasih waktu kosong, bukan dipakai untuk nyari nafkah, malah waktunya dihabisin main game. Ada nggak di sini? Kayaknya sih nggak ada. Ini kayaknya dari wajah-wajahnya waktu Ramadan kemarin khotam udah 70 kali ini. Ini khotam Quran apa khotam TikTok? Ya, dikasih waktu luang, jangan leha-leha. Saya nganggur, cari kerjaan. Apalagi Anda sebagai pemimpin rumah tangga, suami, ya apalagi di era sekarang sulit ekonomi, banyak PHK. Demi Allah, inna ardi wasi'ah, Allah berjanji bumi Allah ini luas, tidak sempit. 300 juta kurang lebih rakyat Indonesia, masa nyari nafkah nggak bisa? Ada seorang yang dia rela terik matahari dengan menjadi supir ojek online. Mulia di mata Allah Azza wa Jalla, dia nggak mau berpangku tangan mengemis. Dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dia. Makanya kalau mau lihat kualitas diri seorang muslim, caranya gampang. Ibu mau tahu ibu muslim berkualitas apa tidak? Caranya gampang. Gimana caranya? Ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam menjalani kehidupannya. Itulah mukmin muslim yang berkualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islamnya seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang muslim dia gunakan waktunya baca Quran. Ya, subhanallah, ini muslim berkualitas. Ada muslim, mohon maaf lahir dan batin, main game online bisa sampai 5 jam, 6 jam. Coba dia narik ojek online, dia buka aplikasi, bisa dapat order sampai 10, dapat uang 200.000, dia berikan yang terbaik buat istri anaknya. Jadi bapak saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ngomong etos kerja dalam diri seorang muslim, siapa dia? Orang yang menghargai waktu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr, banyak ayat-ayat Allah bersumpah demi waktu. Wal asri wadduha, terus wal laili, terus wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, demi waktu malam, demi waktu sore, waktu duha. Allah bersumpah demi waktu. Kenapa? Waktu ini penting buat seorang muslim. Modal dia yang paling berharga di mata Allah Azza wa Jalla. Bukan hal yang harus dibuang-buang sia-sia. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya quotes emas, perkataan emas. Apa kata beliau? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Orang yang membuang-buang waktu, nggak mau bekerja, cari nafkah, hal bermanfaat, itu sebenarnya penyakit lebih kronis dari kematian. Orang tuh yang habisin waktu sia-sia tuh, habisin waktu yang nggak manfaat, itu sebenarnya lebih baik dia mati daripada hidup, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa? Karena idha'atul waqt yaqta'uka minal akhirah wa ammal maut yaqta'uka minad dunya. Kalau kematian memutus kita dari dunia, putus sudah dunia kita. Tapi kalau membuang-buang waktu, 60 tahun ngaji tapi belum hafal Quran, 50 tahun ngaji Al-Fatihah belum benar, 50 tahun dikasih kesempatan hidup, dikasih kekayaan, gak bangun pesantren, gak bangun masjid. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Orang yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, memutus antara dia dan akhirat. Subhanallahil azim. Lihat, kalau kita membuang waktu, akhirat kita jadi korban selama-lamanya, nanti kita tinggal di sana. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya insyaallah saya mau ngajarin doa. Kalau pemirsa Damai Indonesia ku ngamalin doa yang saya mau ajarin ini, utang-utangnya lunas. Ini kayaknya yang ngucapin amin paling kencang, utangnya paling banyak. Ya, satu saat ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Dia di masjid, Bu, waktu jam 9, jam 10 pagi. Jam 9 pagi ngapain harusnya? Ke petani, jadi ke sawah dong, ke ladang, ke kebun, cocok tanam. Pergi dong ke kantor, pergi dong kerja, dagang. Ya pagi engkau gunakan waktu cari nafkah. Ini enggak, dia di masjid. Mukanya murung, mukanya sedih, pucet. Nabi tanya, "Hei Abu Umamah, ngapain di sini di masjid jam 9 pagi, jam 10 pagi? Enggak kerja, enggak nyari nafkah?" "Wahai Rasulullah, laqad ghalabatni duyun." Saya kena utang banyak. Utang saya banyak, Rasul. Ini nih debt collector udah di rumah, udah nagih, duitnya belum ada. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? "Ya Aba Umamah, ala uallimuka kalimat in qultaha la yaqdiyannallah dainak." Mau nggak saya ajarin doa? Kalau kau baca nih, Allah pasti lunasin utang-utang. Oh, Rasulullah, Bu, yang jamin. Masya Allah ya, makanya bahagia kita nonton Damai Indonesiaku. Karena apa? Mengisi waktu kita dengan hal yang manfaat, dunia kita, akhirat kita. Karena doa ini bukan hanya akhirat, dunia kita bisa lunas utang kita, kita jadi orang yang rezekinya dilancarkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ikutin ya. Allahumma inni a'udzubika. Ini semangat banget, utangnya banyak. A'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Gara-gara diamalin sama Abu Umamah, dia orang cukup rezekinya. Dia kerja semangat, rezekinya dia Allah lancarkan. Apa arti doa ini? Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jauhkan saya dari ham, kesedihan masa lalu. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari hazan, kesedihan. Apa itu kesedihan? Yang belum terjadi tapi udah ditakutin sekarang. Wah, kalau saya nikah gimana ntar ngasih makan anak orang? Dia nggak berpikir Allah Ar-Razzaq. Ketika dia dagang nggak usah takut bangkrut, Allah yang akan ngasih rizki. Nah, dia dagang jualan udah dinilai pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan tangan yang rusak tuh, Bu, Bapak Ibu suka lihat nggak? Tukang bangunan tangannya rusak tuh. Ya gara-gara ngeplur, plester, ya gotong batu bata, tangannya hancur. Apa kata Rasulullah? Nanti hari kiamat tangan itu akan jadi cahaya, dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla, karena dia meneteskan keringat demi menafkahi istri anaknya. Hazan.
Jangan sampai kita punya penyakit hazan, ketakutan akan apa yang terjadi ke depannya. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, saya berlindung, jauhkan saya dari kelemahan diri, gak percaya diri. Saya bisa, begitu katakan. Apa yang kita katakan, yang kita pikirkan, itu yang kita dapetin. Saya mampu, insya Allah usaha saya sukses, bisnis saya akan lancar. Tuh, ajaz, merasa diri lemah, nggak bisa apa-apa, itu juga kegagalan nanti. Kemudian wa a'udzubika minal kasali. Saya berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas ini bukan sifat seorang muslim. Muslim itu rajin. Kemudian wa a'udzubika minal juban. Rasa pengecut. Menghadapi orang, ketemu orang yang ekonominya di atas kita, ngerasa kita takut. Na'udzubillah, ini penyakit. Gagal. Ya, insya Allah kita lanjut lagi. Kalau beliau berdiri, tanda-tanda saya harus berhenti. Ya, silakan Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Kasifher. Tinggal Ghalabatid Daini wa Qahri Rijal tadi ya. Nanti insya Allah dilanjutkan di segmen berikut atau di segmen tanya jawab. Nah pemirsa, alhamdulillah kita tadi bersama-sama telah mendengarkan, sama-sama juga telah menjadi pengingat buat kita semuanya. Ketika kita menyia-nyiakan waktu dan kesehatan, satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Namun ketika kita menyia-nyiakan, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, alangkah hinanya si hamba itu. Bahkan ada satu quotes yang sangat menarik, khususnya bagi para lelaki atau pemimpin rumah tangga. Harga diri seorang lelaki adalah bekerja. Nah ini teguran keras bagi kita semuanya, khususnya bagi laki-laki yang tadi disindir oleh guru kita ketika masih menggunakan waktu dengan sia-sia atau bahkan pengangguran. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i bagaimana etos kerja seorang muslim. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.